hidup itu kayak lubang kunci gitu. Nyari kunci yang pas gitu kan. Ketika lu permasalahan nih kunci lu hilang gitu. Lu pasti kan susah kan nemuin kunci yang pas gitu dan lu mesti nyari gitu kan. Yang gue pikir juga dari konsep itu juga apa masalah hidup kita gitu. Kalau kita oke dapat masukan dari luar segala macam. Sama kayak kita dikasih minta kunci, tapi akhirnya yang paling pas tuh kan yang menyelesaikan masalah tuh kunci yang benar-benar aslinya gitu kan. Artinya itu kan diri kita sendiri juga gitu. Ya itu gue mikir kayak apa yang kita segala macam ya kita bakal tetap aja selesainya kita sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Media Artis. Dan kali ini gue ada di Bali. Gue akan ketemu dengan salah seorang seniman muda asli Bali yang menurut gue punya karakter yang cukup unik, berbeda, dan dia konsisten. Gue akan ngobrol santai, semoga juga penuh makna bareng seniman muda ini. Ini yang mana? Oke. Wah, ternyata rumahnya asoy, enak banget, penuh dengan pohon, pokoknya hijau banget nih rumahnya. Kita akan berbicara dengan Iwayan Subudi Yatnyana atau yang biasa dikenal dengan Sofwan. Kira-kira gua bisa dapat ilmu baru apa ya dari sosok yang satu ini. Masih muda sih usianya, tapi gue yakin pengalaman berkaryanya, berkeseniannya bisa dibilang juga membuat gue bisa kembali menambah deretan vitamin buat otak gue. Dan akhirnya di kesempatan kali ini Media Artis ketemu dengan Sofwan aka Iwayan. Waduh. Sebelum kita ngobrol lebih detail dan segala macamnya, lo buat beberapa orang lo lebih dikenal dengan sebutan Sofwan. Iya. Kenapa lo memilih nama itu? Sebenarnya untuk nama dari awal udah agak absurd ya. Gua kan dulu sebenarnya suka main game. Jadi ada game Smurf gitu. Jadi ada satu karakternya yang misinya ke bulan itu namanya Swoof. Jadi karena gue suka namanya segala macam ya gue pakai. Habis itu untuk kebanyakan street artist ataupun graffiti kan biasanya pakai numbering gitu. Ya. Untuk ngetahui identitas siapa yang pertama, kedua. Ya. Karena gue searching nggak ada yang pakai Swoof ya gue pakai Sofwan. Oke. Dari situ. Dari itu tahun situ. berapa kalau lo inget? Tahun 2013-an sih benar-benar awal untuk sebenarnya untuk mulai gambar, cuman gambar di kertas doang. Oke. Nentuin nama doang. Nah, itu kan kalau secara karakter artinya bisa dibilang lucu. Ini Smurf ya, kita ngomong lucu. Smurf kan lucu karakternya, terus juga colorful banget ya kan. Sampai akhirnya lu jadikan itu sebagai nickname lu. Iya. Yang kalau gua bilang agak berbeda dengan karakter karakter lu dan juga karakter karya lu. Kenapa lu tetap menggunakan nama itu gitu? Nggak tahu ya, pertama sebenarnya gue untuk milih nama sebenarnya rada susah ya. Masa iya gue pakai nama gue sendiri kan? Banyak karena ada temen yang dia graffiti juga, dia bilang kalau jangan sampai lah identitas atau nama asli segala macam, ya kan begitu ceritanya. Karena itu gue pakai si Sofwan ini ya terdengar asik aja sebenarnya. Kalau untuk masalah arti juga nggak tahu. Hanya pokoknya ketemu nama itu. Iya. Dan lu merasa nyaman dengan nama iya, itu sampai sekarang gitu. Iya. Ada kemungkinan akan berubah kah? Enggak. Akan tetap menggunakan nama itu. Tetap. Nah, kita ngomongin tentang street art. Tadi lu udah sempat singgung ketertarikan lu di dunia street art diawalinya dengan apa? Diawalinya dengan sebenarnya gue dari awal kan sebenarnya ya benar suka anak gambar di kertas segala macam, nggak ada kepikiran buat gambar di jalan sebenarnya. Oke. Cuman karena ada temen yang
dia cekokin terus kan, lu gambar lah di jalan, masa iya di kertas mulu, nggak ngembang lu gitu kan. Akhirnya mulai dah coba, maksudnya tapi gue pertama tetap netepin karakter dulu, bangun karakter, mikir segala macem, baru dah gue untuk turun ke jalan. Oke, nah itu berapa lama proses pencarian lo itu sampai dari yang kertas di lo gambar sampai akhirnya turun ke jalan? Karena awal gue gambar sebenarnya dari tahun 2013 ya, maksudnya kayak mulai seriusnya untuk gue pengen gambar nih gitu. Dari situ gue belajar banyak teknik lah segala macem, masih ngeliat referensi keluar, maksudnya kan nggak lihat referensi yang di Indonesia, kebanyakan street artist segala macam kan referensinya teknik graffiti semua kan di luar, bla 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 segala macam, tema ataupun kontennya sendiri kan. Gue ngebangun karakter tuh hampir 2 tahun sih waktu itu, karena awal 2015 tuh sebelumnya gue mikir dulu nih, gue mau bikin apa nih karakter gue gitu. Ketika semua orang lari keluar, gue keinget tuh kan gue orang Bali, culture, visual segala macem, gue dari cerita fantasi semua di Bali gue kaya banget kan sebenarnya, lengkap lah gitu. Ya kenapa gue mesti lari keluar, kenapa nggak gue gali ke dalam terus gitu kan. Maka dari itu gue coba permainkan ornamen lah segala macam, karena gue juga jujur gue kurang banget kalau ngomong masalah anatomi. Oke. Jadinya makin kesana makin kesini gue gue perdalam karakter Bali gue, ornamen lah, arsitekturnya lah, ataupun perhiasan ataupun warna segala macam. Berarti dari memahami kelemahan lu, akhirnya lu justru menemukan kekuatan lu di ornamen ini. Iya. Tapi sebelumnya kepikiran nggak kalau misalkan lu bakal larinya ke ornamen ini? Enggak, gue sebenarnya waktu gambar-gambar juga gue nyerah juga. Karena gue nggak bisa anatomi. Lu bayangkan anak gambar nggak bisa anatomi mau ngapain kan? Iya, oke. Lu sempat ada perasaan menyerah juga pada saat itu sebenarnya? Iya, dari segi wawasan gue tentang anatomi lah, teknik, kacau gue. Padahal lu kuliah di ISI, sekolah seni. Jurusan DKV. Oke. Apa yang membuat lu pasti kan ada momentum. Iya. Yang menurut gua itu akan menjadi momentum berharga buat lu sampai lu yakin bahwa dengan lu melihat kultur Bali, kebudayaannya, ornamen-ornamennya, ceritanya, perhiasannya atau apapun itu yang memang jatuhnya adalah kultur dan kebudayaan Bali banget, itu menjadi pilihan lu gitu. Artinya kan itu kan gue yakin nggak sekonyong-konyong tiba-tiba gue udahlah Bali banget, enggak kan? Iya. Apa yang membuat lu pede yakin bahwa ini kan kita ngomongin maaf gitu ya, ini bisa dibilang kan tradisional yang lu angkat, bukan internasional, yang modern, gitu loh. Apa yang membuat lu sangat-sangat yakin dengan itu? Ya itu waktu ketika gue nyerah dan bingung memilih karakter apa, gue di situ maksudnya kayak mulai ngerenung aja, maksudnya kayak mikir, ya itu kayak gue lihat kayak orang-orang yang gambar pada lari keluar referensi segala macam, padahal kan timbul pertanyaan, masa iya sih gue di Indonesia nih, pertama gue mikir nggak ada apa gitu kan. Habis itu kegedean nih gue mikir Indonesia. Akhirnya kayak gue orang Bali, gue hidup di Bali segala macem, lahir, ya gue milih Bali sebagai ini gue. Dari situ gue research lah ornamennya segala macam. Apalagi gue kan hampir setiap hari kan gue ngeliat ornamen lah, upacara lah, cerita lah. Habis itu bicara tentang tari-tarian, keagamaan apa segala macam kan. Ya kenapa gue nggak angkat budaya gue sendiri? Yang lain pada lari keluar, gue pengen gali lebih dalam punya gue sendiri gitu kan. Dari situ gue coba mulai gambar lah segala macam, maksudnya kayak temuin garis tangan. Nah kalau kebanyakan kan lu pikir kok orang seniman di Bali pasti larinya ke tradisional kan, daripada gue balik lagi sama kayak mereka yang tradisional, kenapa nggak gue bawa dengan garis tangan gue sendiri yang dengan referensi gue dan hidup gue yang maksudnya kayak situasinya lebih modern lah gitu kan. Dari situ gue mikir dari segi ngonsepin visualnya lah, mikirin masalah kenapa gue pakai warna inilah, gue mesti ngomong apa sih kayak
kenapa gue pakai warna ini, kenapa gue pakai gini segala macam. Gue konsepin itu lama, maksudnya kayak mikirin itu. Dari situ udah momentumnya. Oke. Menyambung pembicaraan lu yang mengenai pemilihan warna nih. Kalau gue perhatikan dari karya-karya lu kan mayoritas warnanya merah, ini gold ya. Ya ada gold. Ya inilah seputaran warna ini ya, Iya. mayoritas gitu. Kenapa warna itu yang dipilih? Kalau kita di Bali kan ada namanya tridatu seperti gelang yang gue pakai ini. Warnanya kan merah, putih, hitam. Itu tuh kayak salah satu simbolis gitu di Bali. Dari 3 dewa gitu, Dewa Siwa, Brahma, sama Wisnu. Intinya penjaga gitulah, untuk menjaga. Dan kalau ngomongin masalah warna di Bali kan, ya itu udah dari leluhur gue yang jauh-jauh banget kan, udah konsepin itu warna. Dan akhirnya kok lu lihat di jalan orang pakai gini, pasti lu kira orang Bali kan. Nah dari itu. Lu emang bener-bener berarti observe ya, Iya, dengan semua gitu. Iya. Artinya bahkan pemilihan warna pun lu nggak mau jauh-jauh, dan kalau bisa memang warna yang sudah Iya. semestinya dipakai. Iya, bahkan juga ya karena kalau lu tahu OB kan, Ya. ya warna kan banyak yang kayak gini, banyak juga yang bilang kayak, ah warna lu apa kayak OB tuh kayak ini, ataupun oh si Wayan yang gambarnya kayak OB gitu warnanya gitu. Ya gue jujur waktu itu rada galau juga masalah warna. Oh, ada juga galau. Iya galau juga karena kan ya si itu udah make segala macem, ada mikir bingung juga apa gue ganti warna apa gimana. Tapi bener, nah awal kali gue lupa tepatnya kapan gitu ya. Intinya ketika pertama kali gue melihat karya lu, seperti yang tadi lu bilang gitu, Iya. gue akhirnya jadi ada proses komparasi, Iya. komparasi dengan si brand itu, Iya, pasti. yang secara warna, secara bentukan dan segala macamnya kok ada kemiripan gitu. Tapi balik lagi ketika akhirnya gue ketemu sama lo kan gue jadinya tahu nih Iya. bahwa, dan menurut gue sih itu hal-hal yang wajar aja ya, walaupun Iya. pada akhirnya membuat lo galau, karena ya nggak usah lah kita ngomongin secara desain, nggak usah kita ngomongin secara warna, kita ngomongin orang aja. Mungkin di belahan dunia ini satu wajah kita ada 8 yang mirip Iya atau 10 bener yang juga mirip kan, gitu. nggak ada yang orisinil. Ya, ketika lu galau, apa yang membuat lu tetap akhirnya memilih gue tetap jalan? Ya balik lagi, gue mikir kalau kita compare nih masalah warna gitu kan, si brand itu udah make segala macam, dan gue mikir juga emang yang paling dasar gue pikir ya emang dia yang ciptain warna. Oke. Kalau dari pertanyaan itu emang dia yang ciptain warna, gue jawab dari hati gue sendiri. Kalau ngomongin masalah siapa duluan, dia lahir tahun berapa, Ya. sedangkan leluhur gue udah bikin itu dari beberapa ratus tahun yang lalu kan. Itu cuman gue mikir misalnya kayak karena gue tetap konsisten sama Bali dengan apa visual gue dan warna gue, ya setidaknya gue ada argumen kayak gitu. Makanya setiap orang bilang kayak gitu ya gue bodo amat aja sebenarnya sekarang. Nah. Oke, konsep bodo amat sih menurut gua penting lah ya. Iya. Selama lu menempatkannya tepat gitu. Tepat, iya. Nah, ketika kita ngomongin masalah bodo amat lagi, lu kecil termasuk anak yang bodo amat kah atau bagaimana? Gue bandel-bandel alim bang. Nah, ini ambigu, bandel-bandel Ambigu alim nih. Bandel tapi tetap bisa jaga kepercayaan gitu. Iya. Oke. Gimana caranya orang tua lu dan lu sendiri akhirnya bisa ngejalanin skema itu? Ya kalau pada dari saat lu kecil. sebenarnya dari orang tua sebenarnya bukan doktrin ya. Mereka selalu kayak kasih, ya aku bersyukur juga mereka selalu kasih gue kebebasan untuk memilih apa yang gue suka kan. Jadi itu mulai dari sekolah lah, apa yang sekolah gue pilih segala macam, mereka nggak ada kamu harus di sini, kamu harus di situ, nggak ada. Tapi yang gue tanggung jawab adalah ketika gue memilih, gue harus selesaikan itu aja. Ya. Lu harus bertanggung jawab dengan pilihan lu. Iya. Apa mungkin ini salah satu keuntungan karena lu anak tunggal? Nggak, jujur gue anak tunggal tapi nggak ada yang dimanja-manjaan bang. Benar-benar. Oke. Berarti lu anak tunggal tapi lu ngerasa lu punya orang tua yang tetap mendidik lu sebagai mana mestinya. Iya. Oke. Kalau ngomongin masalah ketertarikan lu di dunia gambar, Hmm. sebelum lu akhirnya intens dengan
dengan apa namanya karakter lo ini mulainya dari usia berapa? Sebenarnya ya pada umumnya ya gambar dari TK, gambar lah segala macam. Cuman gue nggak sadar. Maksudnya gambar ya gambar aja, sekolah aja gitu kan. Cuman ketika di tahun 2013 itu gue, karena gue ngeliat ya biasalah buku catatan anak sekolah kan, ya depan catatan, belakang gambar mulu segala macem. Dari situ gue ngeliat kan kayaknya gue ada ketertarikan dari segi visual nih gitu kan. Dari situ tuh gue 2013 gue coba belajar terus dari situ. Itu SMA? SMA. Akhirnya ketertarikan itu yang membuat lo yakin untuk masuk ke ISI Denpasar? Iya. Ambil DKV? Ambil DKV. Oke. Saran dari orang tua ada gak pada saat itu? Pada saat lo ngerasa manggil ibu bapak apa? Ya biasa ibu bapak. Ibu bapak. Nah ibu bapak lo ajak ngobrol gak ketika lo ngerasa bahwa ini kayaknya ini gue nih. Ini ketertarikan gue di sini deh, Bu, Pak. Kalau untuk dari mereka justru melihat itu? Enggak, kalau ngomong benar-benar intern gitu nggak ada sih gue. Ya karena mereka selalu beri gue kebebasan untuk memilih, asalkan itu benar, ya gue percaya itu. Jadi ketika gue pilih kampus gue isi itu, bapak jujur dia kayak kasih second planning gitu, kayak udah kamu pilih aja lagi satu biar ada ini kan. Ada second option lah. Ya ada second option lah segala macem. Karena waktu itu diisi juga lagi telat banget pengumuman masuknya, sedangkan yang di swasta itu ya gampang lah buat backupan gitu kan. Bapak udah mau bayarin segala macem. Cuman gue udah bodo amat lah, kalau nggak dapat diisi gue nggak kuliah gitu. Akhirnya terima akhirnya. Tapi kalau emang beneran nggak dapat diisi lo nggak kuliah? Enggak. Planning gue kalau gue waktu itu nggak dapat isi, ya selama setahun untuk ngejar bisa masuk lagi, gue fokus gambar. Bakal di situ gue fokus gambar, tapi ternyata gue masuk ya gue jalanin aja, fokus gambar dan kuliah gitu aja. Nah di kuliah lo, hal apa yang paling terbentuk? Apa ya? Gak ada ya. Jujur maksudnya nggak ada gimana nih? Maksudnya lu ya kebentuk emang cuma sebatas kuliah doang kah atau gimana? Enggak, maksudnya kayak ya gua di seni kan maksudnya dari keluarga juga nggak ada yang benar-benar fokus di seni gitu kan. Nggak ada dari seni? Nggak ada. Oke. Apalagi secara visual kan, gambar nggak ada di keluarga. Oke. Gua benar-benar otodidak semua, belajar keluar lah atau gambar segala macam. Ketika gua di kampus ya wawasan gua nambah ketika ada pelajaran gambarnya, ornamen lah, habis itu teknik lah atau segala macam ya semacam DKV lah. Teknik komunikasi bla bla bla, ya wawasan cuma sebatas itu gua. Sisanya gua lari keluar. Dalam bentuk Ya cari teman, belajar pengen tahu gimana dia ngebentuk dirinya, kayak gua dulu kenal Maichan kayak gitu ya. Gua tanya-tanya lah, gua lihat kehidupannya, gua terus jadinya buat ngebakar api gua terus. Maksudnya biar gue udah pegang nih, gue suka gambar dan gue mau seriusin nih. Paling nggak gue punya cara buat ngebakar itu terus. Oke. Jadi kalau di kampus ya gue namanya itu aja dan gue selesaikan aja gitu. Oke. Kalau ada sempat satu nama Ichan Harim lo sebut, menginspirasi lo ataupun tidak sama sekali gitu. Cuma kalau boleh tahu kira-kira seniman lokal atau luar yang menjadi referensi karya lu atau bahkan menjadi salah satu motivator karya lu yang selama ini lu buat? Kalau nama gue rada susah ya ngingetnya. Cuman misalnya kayak ada beberapa seniman Bali kayak Nyoman Lempat lah, dan beberapa semua yang lain tuh gue lihat dari dia ngebangun si visualnya, ceritanya. Tapi gue emang lebih banyak lari ke bukan referensi dalam wujud orang. Gue ngeliat skilling gue lah, bisa kayak Sangga, habis itu kayak ada ornamennya, ada dia mainin komposisi, segala macam, arsitektur, segala macam. Gue belajar bukan dari wujud manusia, referensi gue. Oke. Nah, ornamen ini sendiri, karya-karya lu sendiri ini sebenarnya setiap karyanya ada makna atau arti khusus gak sih sebenarnya? Atau balik lagi hanya
lu coba menempatkan ornamen-ornamen, ditambah ini, tambah itu, sampai akhirnya jadi sebuah karya. Prosesnya seperti apa sih pada saat lu berkarya? Kalau gue ngomong misalnya kayak ada juga yang benar-benar gue gambar aja komposisi dan gue nggak tahu itu maksudnya kayak maknanya apa segala macem. Biasanya gue nggak jarang banget nentuin konsep. Jadi kadang-kadang gue gambar aja, set segala macam masukin bla bla bla. Jadi baru gue mikirin ini larinya kemana sih segala macam. Tapi setelah gue sering kayak gitu, gue ngeliat kayak gue bicara tentang pertanyaan-pertanyaan tentang hidup lah, ataupun kayak gue memvisualkan ajaran-ajaran dari Hindu, ataupun memperkenalkan simbol, membentuk kayak apa satu arsitektur lah segala macam kayak gitu. Oh ada sebenarnya? Ada sebenarnya, makin kebangun sebenarnya. Kita sedikit melebar ke pertanyaan ketika gini, mayoritas dari semua karya-karya yang lo buat dengan karakter yang sudah menjadi karakter lo lah. Kalau bisa secara presentasi lebih banyak yang karya personal atau yang commission? Gue banyak kan personal. Commission pun gue arahin untuk biar jadi tetap itu karya personal gue. Kenapa lu mengarahkannya seperti itu? Ya gue nggak mau jadi ada kebingungan antara commission maupun si karya personal ini. Gue benar-benar misalnya kayak ada beberapa commission yang gue dapat gitu kayak, oh bikin, mereka pasti ngeliatnya dari apa yang gue tampilin di Instagram. Jadi dari situ gue selalu arahin biar pakai karya personal gue. Pernah ada kondisi ketika akhirnya lu berusaha untuk membawa aura karya lo ke dalam bentukan commission work, akhirnya terjadi penolakan, pernah ada juga? Atau mayoritas karena justru mereka melihat karya lo, akhirnya mereka bekerja sama lo? Ada juga penolakan, pasti ada. Nah pada saat itu penolakan itu terjadi, biasanya yang terjadi apalah? Apakah lo akhirnya ngikut maunya mereka atau akhirnya tidak jadi sama sekali? Gue lihat, maksudnya kayak gue lihat juga si yang ngasih kerjaan itu sebenarnya. Misalnya kayak ketika gue coba arahin segala macam buat pakai karya gue, cuman dia melihatnya kayak apa namanya, dia bukan suka sama karya gue gitu loh. Dia cuman kayak mikir kayak, oh ini orang bisa gambar gitu, selesai gitu kan. Gue mikirnya kalau ketika gue ketemu sama orang kayak gitu ya mau kerjaannya gede segala macam, gue juga kalau dia ngarahinnya udah yang bukan ke gue biasanya tolak. Gue bodo amat sebenarnya. Oke. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu lo, belum tahu secara personal lo siapa, karya lo seperti apa. Kita ngomongin karya lo, kalau ketika masuknya karena jalanan, street art dan segala macam, lebih banyak lo menggunakan metode apa? Untuk di jalan. Gue dari awal gue coba konsisten untuk di teknik with paste. Oke. Kenapa lu konsisten di teknik itu? Ya lu aja gambar gue, kok gue gambar manual berapa lama tuh bang? Ya siapa tahu justru ada tantangan di situ kan. Ada juga kan beberapa seniman yang ketika dikasih bidang besar untuk berkarya, terus dengan menggunakan teknik karya secara detail, itu menjadi sebuah tantangan gitu loh. Kalau gue ngeliat pertama di Bali kan, gue ngeliat street art di Bali gitu, semuanya pakai cans, semuanya pakai cat tembok segala macam, ada yang stencil segala macam. Dulu ada tuh satu seniman namanya Slinat, dia dulu konsisten banget sama with paste kan. Nah dari situ udah gue kayak, wah gue lihat nih yang seniman pakai with paste masih dia doang yang konsisten gitu loh. Habis itu gue dari situ gue mikir, karena gue juga nggak mungkin gambar langsung di tembok karena lama, main perspektif lah atau segala macem. Gue pilihnya with paste karena lebih gampang untuk gue berkarya di jalan. Kalau ngomongin urutan, dari nol sampai akhirnya karya lo bisa sampai di jalan, bisa dijelasin gak sih urutannya biasanya? Untuk dalam pengerjaannya? Ya. Kalau gue sendiri sebenarnya kan untuk bahan semua tuh, ornamen yang gue buat tuh, basicnya gue gambar manual semua.
Nah, gue gambar part per part gitulah. Ya. Nah, gue scan lah, gue edit lah di Photoshop dengan mainin komposisinya segala macam, nentuin dalam satu tembok itu bakal kayak gimana. Jadi gue kayak sebelum gue gambar di jalan tuh benar-benar gue planning dengan komposisinya gini lah, pakai background kayak gini, bla bla bla. Kalau udah oke, baru udah gue print yang besar sekalian set. Karena di Bali nggak ada yang print warna yang 1 meteran gitu, gue warnain dah tuh sendiri pakai akrilik kertas tuh satu-satu, ngikutin warna yang udah gue mock up di ini. PR-nya di situ sih. Oke. Terus Setelah semua selesai, baru udah gue turun ke jalan. berarti lu harus observe tempat dulu ya? Iya, Jadi nggak bisa tiba-tiba lu dadakan gitu. iya, Nggak artinya bisa. gini, lu udah karya, gua cari spot, ini kayak cocok nih, gua taruh di situ. Iya, nggak bisa. Lu memang harus tahu tempatnya dulu. Iya. Jadi kasarnya memang lu harus tahu tempat, ngukur dulu, Ngukur baru dulu, bikin karya, iya. baru lu hajar. Iya gitu. Kadang-kadang juga ya kalau misalnya kayak artis lain gitu di jalan kan misalnya kayak oh gambarnya kurang gedein lagi dikit. Mereka kan gampang tinggal gedein gitu volumenya kan. Kalau lu nggak bisa. Kalau gue nggak bisa. Kalau ketika gue dapet spot dan tahu-tahu itu gambar gue kekecilan, ya udah. Pernah kejadian kayak gitu? Pernah. Miss di situ. Miss di situ pernah. Tapi nah makin kesini gue kan mikir, maksudnya ketika beberapa temen gitu dari luar yang gue nggak stock with piece gue kan, mereka ngajakin gambar segala macam kan biasanya kayak besok gambar yuk, atau lagi 2 hari gambar yuk, kan dadakan. Nah di situ gue sekarang dari akhir tahun kemarin sampai detik ini juga gue lagi observe tentang background gue. Selain with piece gue, biar orang juga tahu karakter gue itu nggak cuma di with piece-nya aja, tapi dari background-nya juga. Jadi itu karena dari beberapa tahun kemarin gue background-nya gue matengin gitu ya, pakai pattern Bali gitu, yang ornamen gitu gue stencil segala macam, main garis lah, main warnanya tetap Bali segala macam. Dari situ gue brainstorming terus sampai detik ini. Gue ketika orang dadakan ngajak gue gambar, gue bisa aja gue bikin backgroundnya, nggak mesti gue tempel kertasnya. Jadi ya jadi kebagi juga sekarang. Nah, dari karakter lu, karya lu, kalau tidak salah juga kan gue pernah lihat di akun media sosial lu, karya lu digunakan untuk cover ya? Iya, cover album. Nah, itu bisa sampai ke titik itu gimana ceritanya? Awalnya gue kan biasalah nonton anak muda lah, nonton gigs segala macem. Dulu gue kenal satu temen yang dia juga main band kan. Gue kenal semua personilnya, biasa lah ngobrol, ketemu segala macam. Nah ketika itu gue pikir lagunya cocok banget nih sama karakter karya gue. Biasa lah kedekatan, biasa ngobrol-ngobrol, tapi ternyata dari dia yang ngasih kesempatan gue. Yan, lu mau nggak ngerjain ini cover album gue? Soalnya kan gue lihat cocok banget tuh dari segi karakter lah, visual segala macem. Dari situ udah gue okein. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sesimpel itu. Sudah berapa banyak band yang menggunakan satu? Emang lu khususkan hanya satu aja karena dengan karakter lu seperti Enggak. ini atau gimana? Ya, berarti masih membuka kemungkinan. Masih membuka sebenarnya. Cuman maksudnya kayak ya gue nggak terlalu ngejar banget kan. Cuman yang gue bener matangin tuh gue dulu gitu, kayak karya segala macam. Gue jarang mempromosiin untuk kayak mau nggak pakai karya gue, jarang. Nah kalau ngomongin kejar mengejar, apa yang lo kejar sebenarnya dari proses berkarya lo? Apa ya? Nggak tahu ya, kalau gue agak aneh sih sebenarnya nih. Lu tahu kan misalnya kayak ketika otak lu dengar musik, dengar musik itu pasti ada satu genre musik ataupun satu kayak note atau apa gitu yang bisa mempengaruhi satu saraf di otak itu, yang bikin lu kayak ada di situasi lu jadinya kayak mabok gitu loh.
kayak gitu. Gue tahu itu kan, dari situ gue mikir apa namanya, lagu ada yang kayak gitu. Gue sebenarnya pengen itu juga kayak karya gue, orang ngelihat benar-benar ngelihat atau gimana tuh jadi mabok gitu. Nah, bener. Kayak mungkin lagu Mabuk Janda kali ya. Mabok Janda. Ya artinya ada satu momentum kecil tapi berpengaruh ke kita kan. Iya, pengennya gitu. Oke, nah kalau bicara pameran sebenarnya lu sudah pernah pameran tunggal kah atau Kalau tunggal sih belum pernah, tapi kalau kolektif sudah pernah? kolektif, grup, dan ya udah pernah. Tapi ada keinginan untuk bisa pameran tunggal? Ada, semua seniman pasti punya apa, keinginan dari idealisnya sendiri tuh nampilin karyanya secara solo kan. Kapan rencananya lu mau melakukan hal itu? Dan apa aja sebenarnya yang sudah lu persiapkan? Kalau belum tahu ya, kalau gue emang nggak pernah, maksudnya keinginan itu ada, tapi biar gue nggak terlalu kebut-kebutan gitu, makin bagus segala macam kayak gitu. Belum matang sampai sekarang sebenarnya? Ya gue ngerasa sih belum. Kalau lu ngerasa, nggak usah kita ngomongin karya, gua masak telur, gua tahu telur ini sudah matang atau belum. Iya. Berarti ketika gua bilang belum matang, gua tahu matangnya harusnya seperti apa. Iya. Ketika lu bilang karya lu belum matang, lu udah ada bayangan kalau karya lu dikasih label matang itu harusnya seperti apa. Yang ada di bayangan lu sendiri deh, karena ini kan berhubungannya sama karya lu. Konsep yang lu buat, konsep yang lu pikirkan selama ini tentang karya lu sendiri. Berarti kan lu udah ada bayangan nih, gue belum mateng nih, ini matangnya di sini nih. Kalau gue sih masalah matangnya tuh kapan, maksudnya kayak bakal jadi kayak gimana, ya yang gue pengen ketika orang lihat karya gue, dia tuh apa namanya, kayak jadi ngerti apa yang gue sampaikan. Lebih ngerti dengan apa yang lu sampaikan. Terus kalau masalah perspektif, bagaimana mereka melihat karya lu juga kan pasti akan berbeda-beda ya. Iya pasti ya. Gitu. Nah, Gue harapin selalu berbeda. selalu berbeda. Itu justru yang lu harapkan. Iya. Gue pengennya biar nggak terlalu mengkerucut banget. Pengennya ya ketika orang lihat, audiens lihat gitu, kayak dia bilang A, oh ternyata dia bilang B, segala macam, makin banyak makin bagus gue lihat. Kalau untuk ruang diskusi, lu lebih banyak bersinggungan kalau kita ngomongin secara rootsnya seniman. Ada gak sih sosok yang memang sering banget lu bersinggungan sama orang itu sebagai partner diskusi, sebagai partner berkarya, dan mungkin juga bisa jadi saling menginfluence satu sama lain? Kalau dari seniman sendiri sih gue untuk yang visual enggak ya, gue lebih ke sebenarnya kayak lebih ke ngegali-gali dari obrolan gitu, bukan yang kayak saling sharing tentang karya atau apa dan mesti gimana. Gue nggak pernah. Ada satu seniman topeng gitu, dia juga topeng, dalang, main musik gamelan juga, dan juga orang yang spiritual gitu. Gitu gue ngegalinya di situ. Gue pengen misalnya kayak pengen tahu nih tentang maknanya tentang si tarian ini tuh apa. Gue nanya ke sana. Kebanyakan ke orang-orang tua yang tahu dari culture Bali itu. Kayak gitu. Gue lebih ngegali ke sana sih. Kalau untuk diskusi dengan personal segala macam gue nggak pernah. Gue lebih suka ngegali. Yeah. Ilmu lu bisa dibilang mungkin sudah lumayan banyak lah ya dalam hal apapun gitu. Nah, bentukan movement yang lu lakukan as personal atau kolektif sebenarnya ada gak sih? Kalau gue emang nggak ada kolektif, individu. Lu individu. Iya. Nah, ada gak sih movement individu lu sendiri yang notabene masih berhubungan dengan dunia lu? Bagaimana lu menyebarkan karya lu dan segala macamnya, bukan hanya sekedar balik lagi ya, bukan hanya sekedar dulu bikin karya sudah dinikmati sama orang gitu. Kalau gue sih kayak beberapa, karena gue bosen ya, misalnya kayak dulu gambar di kertas terus di jalan with pace terus gitu kan. Gue bosen dengan waktu itu, gue bosen sama situasi itu terus loh. Jadi gue mikir misalnya kayak ya lah, masa karya gue nggak bisa dipakai apa-apa sih gitu kan. Maksudnya nggak bisa lari kemana gitu kan. Nah kemarin tuh gue
lagi apa namanya iseng banget tuh ngelihat konser musik gitu kan, yang ada main visual mappingnya segala macam di situ. Wah kayaknya oke nih gue. Dari situ udah gue coba keluar kan dari jalan, dari kertas gue keluar dengan bahan gambar yang gue udah punya gitu. Sebenarnya teknik gue sederhana aja, cuman kayak muter atau segala macam. Gue mikir kayak ya, kalau dibanding sama yang visual mapping yang lain kan udah jauh-jauh parah kan dibanding gue. Cuman gue yang benar-benar gue pengen kasih lihat tuh konten gue nih gitu, karya gue gitu. Dari situ akhirnya dapet lah kesempatan kan sama temen yang band itu. Dia juga ngadain kayak tour ke Jawa gitu untuk tour albumnya. Dari situ tuh gua bikin mapping banyak, hampir berapa tuh gue bikin, hampir 8 mapping tuh dengan karya gue. Dibawalah gue ke Jakarta juga, sama ke Jakarta, ke Bandung sama Malang. Itu tuh gue gue nampilin karya gue dalam bentuk mapping. Jadi semua band yang ada di gigs itu gue mappingin semuanya. Wah di situ sih gue udah nggak mikir, maksudnya kayak kalau gue street art tapi gue street art biasanya di jalan doang. Sekarang gue udah di ranah yang berbeda nih gitu kan. Apa yang lo rasa? Ya jujur ada rasa bangga juga ketika banyak orang gitu, audiens yang mengapresiasi karya gue. Situ ada kebanggaan tersendiri lah buat gue. Apalagi yang lo mau buat? Kayak, nah yang paling deket kayak ini nih sekarang sama band yang band yang sama. Apa sih bandnya, lupa gue? Kasadaga, ya. Band yang sama juga. Nah besok nih kita mau bikin kayak satu mapping, ada band sama ada teater juga. Jadi ngegabungin dari berbagai jenis seni gitu lah, lintas seni gitu. Bakal digabungin di sana. Lu sebagai konseptor hanya sebagai salah satu pelaku yang ikut berkecimpung di situ? Gua ya pelaku juga, gue kan main mapping. Iya, oke. Gue masuk untuk ngerjain mappingnya besok. Bukan konseptor secara keseluruhan maksud gue? Oh, untuk keseluruhan sih udah dari bandnya sih yang ngonsepin. Cuman kayak gue beberapa kayak ada masukan-masukan kayak gitu loh. Entah misalnya kayak kemarin tuh rencananya cuman bandnya main di belakang aja dengan mapping yang, maksudnya dengan media yang flat gitu aja kan mappingnya. Gue coba untuk mikir kayak entah bandnya mainnya pecah gitu segala macem, ataupun juga ada dimensi gitu loh untuk mappingnya segala medianya loh, nggak cuman satu flat gitu. Ya sebenarnya untuk kayak gitu-gitu aja, masukan-masukan gitu aja. Dengan karakter yang sudah lu buat, yang lu sudah jalani, dan walaupun belum sampai titik matang lu bilang gitu ya. Pernah gak ada lu melihat karya-karya yang akhirnya kayak terinspirasi dari karya lu, maksudnya orang lain yang buat karya terinspirasi dari karya lu, terinfluence juga dari karya lu, pernah gak sih? Belum sih sejauh ini. Apa gue nggak menarik ya? Nggak tahu sih, gue nggak pernah ngecek begituan sih. Maksudnya nggak harus ngecek juga kan, bisa aja ada orang yang ngabarin gitu, atau ketemu, atau ada orang yang tiba-tiba nyamperin lu bilang, "Bang, gue suka banget sama karya lu, gue jadi belajar nih dengan karakter yang sama, dengan metode yang sama, dengan apa yang lo lakukan." Sama sekali berarti belum pernah. Kalau itu belum pernah. Keinginan seperti itu ada gak sih sebenarnya di diri lo? Maksudnya apa yang lo buat ternyata bisa menginspirasi dan menginfluence orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan mungkin bisa lebih baik dari lo. Kalau gue sih nggak masalah yang kayak gitu-gitu. Kalau ketika karya gue menjadi influence ataupun menginspirasi, ya gue juga terinspirasi dan terinfluence juga dengan karya-karya para seniman Bali yang dulu-dulu. Itu ya nggak masalah buat gue. Ketika gue itu ya ada rasa, maksudnya kayak ada rasa kebanggaan tersendiri juga. Kembali ke masalah bosan, lo mengakui bahwa lo termasuk orang yang gampang bosan dengan sesuatu. Berarti tidak menutup kemungkinan karakter yang lo sudah buat, konsep yang sudah lo lakukan selama ini, metode yang sudah lo jalani selama ini itu juga bisa berubah. Dan bahkan bisa berubah 180 derajat. Oh itu gue belum tahu sih. Tapi yang ketika gue bosan, gue bukan melupakan. Gue pengen, misalnya ketika gue bosan, gue malah pengen lebih ngegali lagi.
apa nih yang perlu gue tambahin, apa yang pengen gue tampilin segala macem kayak gitu. Gue bosannya bukan bosan yang ingin lepas gitu, gue malah pengen cari terus gitu. Tapi ada momen ketika lo bosen berkarya terus akhirnya lo yang stuck dan nggak ngapa-ngapain, ada? Pasti ada. Berapa lama lo biasanya? Itu gue pernah yang bener-bener stuck banget ya, hampir sebulan 2 bulan tuh bener-bener gue kayak bangun ngidupin musik, main HP, tidur, makan, bener-bener nothing banget lah, bosan banget ngeliat kertas gitu. Aduh, udah kayak gitu udah wah gue kalau bosan parah banget bang, bisa kayak manusia gue dulu di kamar terus kayak main HP gitu, tidur, nggak cari referensi apa-apa, nggak coba ngebangun, nggak juga. Itu yang gue takutin ketika gue udah ada di titik misalnya kayak udah bosan gitu, udah lama gitu kan, gue jadi nyesel sendiri. Untungnya lu nggak tinggal sendiri ya. Gue kebayang kalau lu tinggal sendiri terus lu nggak kemana-mana, tau-tau lu udah penuh dengan laba-laba segala macam ya. Ditemukan mahasiswa. Nah gila, stres lu parah lu. Untung lu bisa satu tempat sama orang tua yang juga untungnya sangat concern sama hidup lu juga. Nah, ngebahas masalah orang tua. Sejauh mana mereka bisa membentuk lu menjadi pribadi yang sekarang? Besar banget sih pengaruhnya mereka. Kalau secara langsung sih enggak sih. Cuma mereka kayak lebih ketika gua ada salah gitu, dia lebih mengingatkan, habis itu kayak kasih contoh segala macam. Habis itu juga ketika gua pengen ngomong sesuatu nih, maksudnya ada yang perlu gua omongin, mereka dengerin lah segala macam. Misalnya kayak kebanyakan sih mereka kayak lebih ke kasih lihat ini sih contoh, bosen banget sama apa gitu, kayak juga maksudnya kayak merasa ego gue keluar ketika gimana gitu, kayak mereka lebih kayak cerita tentang hidup lah, jangan terlalu ego atau gimana, maksudnya kayak pola hidup nggak usah lah kita terlalu menyombongkan kekayaan lah atau apa, hidup sederhana tuh lebih baik segala macam. Jadinya ke pola pikir di sana gue kebentuk di situ dari cerita-cerita mereka. Kayak gitu. Dari cerita-cerita mereka sebenarnya jadi inspirasi buat karya-karya lu gak sih? Secara langsung sih gimana ya, kalau bicara tentang kesederhanaan sih lebih ke hidup gue sendiri sih. Kalau karya gue lebih pertanyaan-pertanyaan dalam hidup gue, kayak ataupun gue ngelihat simbol apa, gue pengen tahu apa maknanya lah segala macam, tentang saya kayak tentang ajaran agama gitu yang pengen gue ilustrasiin. Gue paling kayak karena ibu juga lulusan guru agama gitu, gue kadang nanya gitu maknanya apa sih, kayak gimana gini. Paling gue sebagai gitu aja. Tapi diskusi itu berjalan? Diskusi berjalan. Oke. Kan di luaran sana banyak juga nih teman-teman artis, seniman yang tidak seberuntung lo menurut gua, didapat sokongan, support yang luar biasa dari orang tua untuk bisa memilih apa yang lo suka, menjalani apa yang lo cinta dan bertanggung jawab dengan yang lo pilih gitu. Apa yang bisa lo sampaikan dengan kondisi teman-teman di luaran sana supaya mereka mungkin yang baru mau memulai tapi akhirnya mendapatkan pertentangan, walaupun lo nggak merasakan hal itu ya gitu. Kira-kira ada gak sih yang bisa lu sampaikan, yang lu bisa katakan? Kalau gue dalam situasi itu misalnya kayak ya tetap percaya sama apa yang lu suka aja, gue pikir gitu. Ketika lu ditentang lah atau dipersulit lah dengan keluarga atau segala macam, gue mikir ya tanggung jawab sebagai anak, keluarga tuh lu selesaikan aja, tapi dibalik itu lu coba jalanin berbarengan dengan apa yang lu suka. Nah, ketika orang tua sudah nggak setuju lah atau apa, tapi lu tunjukin tuh karya gitu kan, kasih lihat udah sampai mana progres lu segala macam, sampai pasti ada suatu titik dimana ketika itu orang tua tuh pasti bakal ngerasa, wah anak gua ternyata larinya ke sini dan dia juga udah sejauh ini gitu, tanpa sepengetahuan gua pasti bakal ada momen kayak gitu. Kalau gua pikir ketika lu udah tahu lu suka apa,
seriusin aja. Nanti suatu saat gue pasti orang tua juga bakal ngelihat dan juga pasti bakal ngerasa, hatinya bakal pasti ngerasa kesentuh gitu. Dan di situ akhirnya mereka bisa berubah. Iya. Yang tadinya mungkin tidak suka akhirnya menjadi suka dan Iya, bahkan lebih bisa mensupport ya. Iya. Intinya jangan lupa sama apa yang lu suka dari diri lu sendiri aja, gue mikir gitu. Oke. Konsistensi menurut lu kata yang punya makna apa sih? Konsistensi itu kalau buat gue kata yang ngebosenin sih. Kata yang bikin bosen sih sebenarnya. Tapi kan lu berkarya juga akhirnya konsisten sampai menjadi Iya, karena itu maksudnya kayak ketika kayak udah dapet nih karakternya, digali terus, mencoba konsisten tuh pasti bosen. Sama apa yang lu kerjain pasti kan Bang, pasti bosen kan. Betul. Ada titik lu bosen dan segala macam. Ya itu balik lagi kalau mau sukses lah dengan apa yang lu suka, ya konsisten gitu. Balik lagi konsisten, mau bosen mau gimana kan balik lagi. Itu yang lu suka lu jalanin kan gitu. Berarti konsisten sama musuh bosen sama konsisten tuh sebenarnya mereka bermusuhan tapi saling membutuhkan. Iya, saling mengisi. Oke, kalau lu melihat ada sedikit perubahan yang memang kita bergeser. Tadinya posisinya di situ, kita geser ke sini. Bukan karena apa-apa, gue kebalikan niatnya memang bukan buat tanding ya. Pengen ngobrol gitu. Karena kita besoknya udah sama-sama hitam, terus di tanding jadinya abu-abu ngerinya. Kita lanjut lagi pembicaraan kita. Ini pohon nggak pindah kan? Enggak. Jangan sampai ntar kita udah pindah terus pohonnya pindah nih. Kalau misalkan gue boleh tanya, ini lu akan menjalani hidup lu secara profesional as an artist atau artis hanya sebagai project idealis lu aja? Kalau gue selama ini coba berusaha sih biar bisa gue hidup dari idealis gue. Maksudnya dari apa yang gue suka ini. Pertama kali lu dapat keuntungan secara finansial dari hasil karya lu itu kapan kalau lu? Waktu itu gue ngerjain kayak satu bar yang biasa ada gigs gitu kan, daerah Canggu gitu. Dari situ gue ngerasa maksudnya kayak wah ini udah mulai ada ini nih, maksudnya kayak bisa jadi apa yang gue suka, bisa jadi menghasilkan nih dari situ. Dari gue gambar dapat commission buat gambar di sana, habis itu juga makin kesini ada aja project-project entah tuh di t-shirt lah, jadi merchandise, habis itu yang cover band segala macem kayak gitu. Masih coba ini juga. Kalau secara perhitungan lu bagaimana untuk kondisi lu? Bisa dibilang sudah cukup atau sebenarnya masih merugi Pak? Apa yang membuat tuh merasa ini masih merugi? Ya karena ya maksudnya kayak untuk bulanan sendiri, tapi misalnya kok aku hitung benar sebagai full time artisnya gitu ya, ya belum bisa. Tapi gua percaya ke depannya gitu pasti bisa gitu. Seberapa percayanya lu sama pemikiran bahwa ini akan menjadi ladang hidup lo? 50% sih. Enggak, maksudnya kayak pertama gue waktu habis kuliah kan, gue ada planning juga. Apakah gue habis kuliah langsung kerja, tapi sambil gambar gitu, sama kayak jadi kan sama jadi kayak gue di kuliah. Waktu gue kebagi gitu kan, antara gue mesti kuliah, ngerjain kuliah, dan juga gue berkarya gitu. Jadi gue coba, maksudnya kayak trial gitu lah, setahun 2 tahun gitu, benar-benar di karya gue bakal di situ. Maksudnya kayak bakal coba terus buat maksimal selama 2 tahun itu. Baru udah gue coba mikir buat dievaluasi. Maksudnya ketika gue bisa hidup dari situ, gue bakal lanjut. Kalau tidak ya gue cari sampingan, tapi kerjanya yang gampang-gampang aja. Yang penting bulanan ada. Itu karena lu masih sendiri ya? Iya. Kalau nanti tiba-tiba lu sudah berkeluarga? Iya, lihat nanti sih. Ya pastinya nggak mungkin dong selama dari sekarang sampai gue nanti misalnya gue mau udah punya keluarga gitu kan, nggak mungkin kan gue stuck aja kan. Pasti lah gue mikir pasti bakal ada perkembangan gitu kan.
ya situ gue terus maksimalin apapun gitu. Kalau gue boleh tanya sebenarnya, kalau lu belum merasa yakin bahwa ini akan bisa menjadi selain kecintaan dan hobi lu, terus jadi hobi yang dibayar, ya kan? Ada bayangan gak sih kira-kira jenis pekerjaan apa yang bisa sejalan dengan apa yang lu cintai sekarang? Gue bukannya nggak yakin sih sebenarnya. Maksudnya kayak ya rada bimbang juga sebenarnya, tapi di satu sisi gue dengan apa yang gue sukanya gue maksimalin, tapi ketika ada di sisi gue mesti kerja gitu kan, gue jujur nggak terlalu suka sama sistem waktu kerja yang mesti pergi pagi pulang sore lah gitu terus tiap hari kan. Misalnya gue bosan banget dengan kehidupan seperti itu loh, sama kayak sekolah gitu loh. Konsisten ya begitu ya? Iya. Balik lagi. Keywordnya ternyata itu ya, konsisten, bosen ya ternyata, benar. Terus? Tapi ya kalau bayangan pekerjaan sih gue pengennya yang gampang-gampang aja. Misalnya kayak jaga toko lah atau apa gitu, yang benar-benar kayak gue nggak pengen ngeluarin pikiran gue terlalu banyak buat kerjaan itu. Tapi biar bisa gue maksimalin pikiran gue buat karya gue. Jadinya porsinya ya pasti kerjaan tuh gue pengen lebih santai aja. Tapi porsi gue untuk di karya ini gue bakal iniin terus. Maksudnya porsinya lebih besar. Ada impian gak karya lo bisa mendunia? Ada pasti. Apa langkah yang sudah lo lakukan untuk menuju ke titik itu? Yang pastinya terus berkarya kok gue. Kayak coba gue yang masih berproses seperti ini gitu, kayak kemarin dapat kesempatan masuk Tropika lah. Tropika kan ya kayak jamming street art gitu yang orang luar juga ada segala macam. Gue internasional lah ya. Iya, internasional. Gue coba maksimalin setiap ada kesempatan apapun gitu. Gue coba maksimalin kayak gitu loh. Dengan nampilin karya gue yang semaksimal mungkin. Jadi ada orang yang tertarik lah, ngelihat segala macam. Itu juga misalnya kayak kemarin di Wood Writer Festival gitu kan, gue juga heran juga bisa masuk ke sana. Soalnya kayak gue masih berproses nih. Habis itu gue tahu background Wood Writer itu kan yang ngomongin penulis terkenal lah. Habis itu kayak ngebahas penulis baru, materi-materi yang bagus atau gimana gitu. Sekarang kayak ada nongol gitu satu anak kecilnya yang anak gambar gitu masuk Wood Writer gitu. Gue waktu meeting itu kayak gue semuanya udah tua-tua, gue doang yang paling anak yang masih bocah gitu di sana. Gue sempat mikir kan, maksudnya kayak kenapa nggak diwakilin sama bokap aja pas meetingnya? Ya kan dia nggak ngerti. Lu di belakangnya lah nemenin. Oke. Gitu. Tapi itu nggak menyurutkan semangat lu? Enggak lah, gue melihat sisi positifnya, berarti ya di kesempatan yang sebesar itu juga gue kelihatan gitu loh. Artinya gue dengan proses gue yang masih sekarang dan terus gue maksimalin, terlihat di internasional pun pasti bakal ada kesempatan yang pasti bakal ada kebuka. Kayak kemarin gitu kayak ada open submission gitu untuk jamming di beberapa negara gitu, gue submit lah. Maksudnya kayak gue nggak mikir bakal masuk sih sebenarnya, cuman paling tidak mencoba lah. Dan juga maksudnya gue ngasih lihat nih gue punya karya ini gitu, mau diterima apa enggak, paling nggak mereka udah ngelihat gue mikirnya gitu. Betul. Paling nggak gue udah usaha terus gitu, kasih lihat gitu. Selain seni dengan konsep yang lo jalani sekarang, lo ada ketertarikan gak untuk misalkan berkecimpung di seni yang berbeda, misalkan entah patung kah, entah yang lain kah? Kalau gue pikir sih capek sih bang, kayak mikir kebanyakan gitu. Maksudnya kayak udah gambar, udah bikin patung, udah bikin ini, bikin itu. Gue lebih suka kayak ya sama-sama seniman gitu, kenapa nggak kolaborasi aja gitu loh, saling ngebantu satu sama lain gitu loh. Kan jadinya gue punya karya nih, kayak dia juga punya karya dengan bentuk yang berbeda, coba kolaborasiin segala macam. Jadinya kan lebih kaya, nggak semua diambil gitu loh. Paling nggak kita bisa bagi segala macam kayak gitu. Lu lahir di Bali, tumbuh kembang besar di Bali. Kalau menurut pengamatan lo, bagaimana perkembangan seni di Bali, terutama untuk ranah yang sama yang lo jalani, untuk usia-usia yang bisa dibilang nggak terlalu jauh dari lo, usia-usia muda lah bisa dibilang, seniman-seniman muda di Bali sekarang perkembangannya seperti apa?
Kalau gue lihat sih sebenarnya kalau bicara si senimannya sendiri ya banyak yang benar-benar apa yang berbakat lah atau segala macem, banyak banget. Kita juga pasti setiap daerah juga sama pasti banyak, cuman kalau bisa bicara di ranah gue ya itu maksudnya kayak permasalahannya kadang-kadang juga masalah keluarin uang untuk berkarya. Pasti kan gak mungkin kan gak ngeluarin uang ataupun segala macem, cuman mungkin itu juga karena habis itu juga gue mikir juga pasti karena gak ke expose aja gitu loh. Sebenarnya banyak banget sebenarnya kalau bicara yang berbakat, bahkan lebih jago daripada gue banyak pasti, cuman kayak jarang mau ke expose gitu. Jarang nggak mau ke expose atau jarang terekspos? Jarang itu kan terekspos. berbeda. Oh iya, jarang terekspos menurut gue. Kenapa hal itu sampai terjadi? Padahal kan ini sekarang eranya siapapun lah, kita nggak usah ngomongin seniman, orang biasa aja pengen banget untuk mengekspos dirinya sampai bisa dilihat sama orang. Apalagi kasarnya kan lo membuat sebuah karya nggak mungkin juga hanya pengen dinikmati sama diri lo sendiri gitu. Iya. Menurut tuh kenapa sih? Ya nggak tahu ya, mungkin kesempatannya, maksudnya setiap orang pasti punya kesempatannya beda-beda sih. Maksudnya kayak entah, maksudnya kayak dia berbakat tapi dia jarang gambar atau gimana segala macam, jadi kan nggak terekspos gitu. Mungkin juga dari personal dia sendiri atau juga kadang-kadang ke banyak event-event atau apa gitu yang cuman ngambilin yang udah di atas aja, nggak ngerangkul sama yang maksudnya kayak yang udah berbakat tapi dia juga baru mulai atau gimana segala macam. Maksudnya nggak dilihat dari skillnya loh, nggak dilihat dari talentanya dia loh. Itu sih gue lihat. Lu sebenarnya as an artist punya haters gak sih? Nggak tahu sih gue. Ada gak orang-orang yang pada awalnya mengecilkan karya lu, tapi lu akhirnya bisa balikan kondisi, akhirnya mereka mengagumi karya lu? Paling itu sih ketika gue baru mulai kayak gitu. Masalah, dia balik lagi masalah warna itu pasti. Oke. Dari situ gue bukannya dendam atau gimana, tapi misalnya kayak ketika orang itu udah kayak apa, bilang inilah itu segala macam. Kalau gue sendiri sih ngeliatnya, ya udahlah, gue udah punya argumen dan segala macam. Gue bilang paling enggak gue nggak pengen ngelawan itu. Gue biarin aja dia yang maksudnya dia yang menjadi suka ke gue, karena gue konsisten lah, gue kasih lihat terus, gue berkarya, gue percaya gue juga punya argumen atau segala macam kayak gitu. Wayan, kalau gue boleh tanya, sebenarnya lu melihat proses berkarya lu, apa yang lu sudah hasilkan, entah secara mulai dari nol sampai bentuk karya yang sudah jadi dan segala macam, ada ini gak sih, ada konsep khusus gak sih sebenarnya yang lu pikirin, atau lu cuma sekedar bikin karya? Misalkan kita ngomong simple, lu start kertas kosong, lu gambar udah jadi, lu taruh doang, nggak lu bingkai, nggak lu kasih lihat orang dan segala macam, udah gitu sebatas itu aja, atau bagaimana sih lu melihat karya lu sendiri gitu? Kalau dari gue sendiri sebenarnya kayak balik lagi ya, gue terinspirasi dari apa yang udah terjadi dulu banget gitu, kayak apa, bangunan zaman dulu ataupun kayak di Bali gitu, dan kayak artefak gitulah. Yeah. Nah, gue mikirnya kayak ketika gue gambar digital tuh kayak blueprint gue nih, sama kayak ketika orang dulu mau bikin satu bangunan ataupun candi atau apa, pasti mereka punya blueprint kayak gitu. Itu blueprint gue digital. Okay. Nah, ketika gue turun ke jalan, itu adalah gue bikin satu peradaban yang ada di jalan gitu, yang apa yang dari hasil blueprint gue yang ada di eranya itu. Okay. Jadi sama kayak, jadi ketika gue buat karya fisik, karya gue asli yang bakal gue pajang di museum kah atau apa gitu, karya fisik gue, yaitu adalah karya yang ada di jalan di eranya dulu. Sama kayak ketika apa, lu temuin ini bang, apa kayak artefak gitu, kan udah di eranya itu dia udah jadi bagus segala macam, tapi ketika dia masuk ke galeri yang ada di era sekarang, pasti udah bentuknya udah rusak lah atau segala macam, tapi masih bentuknya masih kelihatan gitu kan. Nah, karya fisik asli gue kayak gitu. Jadi apa yang ada di jalan itu sama kayak apa yang ada di eranya itu
Ya. dibawa ke galeri pasti bakal ada perubahan kayak gitu. Jadi dari digital di jalan yang gua bangun, yang gua kerjain di jalan dan juga di galeri itu beda gitu. Bedanya apa? Misalnya kayak digital ya physically digital gitu. Ketika di jalan gue pengen kayak bangun era gue sendiri gitu. Kayak sama kayak arsitek ataupun apa gitu yang zaman dulu gitu kan. Dia kan ngebangun eranya dia tuh waktu itu gitu. Gue pengen itu kayak ngebangun era gue gitu di jalan dengan gue membuat karya yang berupa simbol kah ataupun bangunan altar kah atau apa gitu segala macam dari memori ataupun konsep yang gue bawa gitu. Gue pengen bangun itu di jalan. Tapi ketika gue ada di galeri gitu, gue seperti kayak orang yang menemukan itu gitu loh, yang buat itu kayak. Jadi gue bawa ke galeri dan bentuk yang seperti karya gue yang ada di belakang itu kayak gue coba rusak gitu. Apa yang gue udah gambar rapi-rapi, gue susun segala macam, gue rusak lagi gitu. Kayak gue pengen konsepnya kayak gitu. Kalau lu pengen kalau lu pengen lihat karya gue yang di jalan tuh ada di galeri, ya ini gitu, apa yang udah ditemukan. Tapi kalau lu pengen lihat karya gue yang di jalan, ya balik lagi ke era gue di jalan gitu loh. Berarti kalau bisa, gue nggak tahu ya, kalau bisa gue simpulkan berarti si blueprint si digital ini sama Wipes yang di jalan sesuai yang menurut lo adalah era lo. Iya. Itu sebenarnya nggak ada perbedaan. Nggak ada, cuman perbedaannya hanya begitu masuk galeri, lu buat itu seakan-akan sebagai sebuah benda yang ditemukan dan menjadi punya nilai sejarah, begitu maksudnya. Iya. Dan itu konsep itu akan lu terus jalanin. Iya, gua bakal terus gua jalan seperti itu. 3 komponen itu. Iya. Blueprint, era, dan juga artefak. Artefak di jalan, iya. Di galeri ya. Kapan lu menemukan konsep itu? Sebenarnya kalau konsep itu sebenarnya kebentuk secara nggak langsung ya. Ketika gua sebenarnya nggak, ketika gua sebelumnya gue nggak mikirin konsep itu, cuman ketika gue lihat gitu, ketika gue di digital lah, habis itu gue di jalan seperti inilah, habis itu gue di karya fisik gue seperti inilah, kan gue juga banyak referensi dari bangunan-bangunan zaman dulu lah segala macam, habis itu ada video-video gitu. Tapi yang gue lihat ketika di era itu dia kayak gitu, maksudnya jadi kayak gitu ya. Tapi ketika dia ada di galeri gitu kan udah bukan sesuatu yang utuh ataupun kayak gitu, udah rusak kayak gitu. Wah, kayaknya gue mikir dari situ, wah mirip juga nih kayak gitu loh. Kayaknya gue secara nggak langsung konsepnya jadi kesana gitu. Oke. Maaf nih, kalau gue ngeliat karya artefak lo lah bisa gue bilang ya kan. Karya artefak lo kan berarti jatuhnya bukan hanya dua dimensi nih. Iya. Ya kan? Kenapa lo memutuskan terjadinya perbedaan? Kalau kita ngomongin si Wipes sama si blueprint lo secara digital kan, koreksi kalau gue salah, hanya 2 dimensi. Iya. Tapi ketika kita ngomongin artefak lo nih udah 3 dimensi nih. Kenapa lo memutuskannya jadinya akhirnya berbeda? Ya, kalau gue mikir juga maksudnya kayak ketika itu di jalan ataupun digital kan udah mirip lah karena mockupnya emang digital gitu. Tapi ya gue mikir masa sama lagi nih untuk karya fisik gue gitu yang benar-benar gue keluarin 100% tenaga gue, pikiran gue untuk bikin satu karya asli. Masa gue pikir masa sama gitu kan. Gue pengen ada challenge juga nih, maksudnya gue pengen ada yang baru juga gitu loh, biar orang juga nggak sama gitu, biar nggak gitu. Gue pengen sesuatu yang baru gitu. Akhirnya gue coba buat bikin yang lebih berlayer lagi. Karena gue lihat tadi memang bener ada beberapa layer yang jadi terkesannya bukan hanya 2 dimensi. Kalau dari jauh mungkin terlihatnya 2 dimensi gitu. Di baju lu, di kaos yang lu pakai itu ada kunci di kalau tidak salah juga di karya lu itu 1 titik ada kunci di center pointnya. Terus di beberapa karya lu yang gue lihat juga di Instagram juga gitu. Apa maknanya sih sebenarnya? Kalau kenapa lu menggunakan icon itu? Sederhana sih kalau gue ngeliat tuh kayak hidup kita kan manusia selalu selalu mencari gitu loh. Gue nganggap hidup itu kayak
lubang kunci gitu, nyari kunci yang pas gitu kan. Ketika lu permasalahan nih kunci lu hilang gitu, lu pasti kan susah kan nemuin kunci yang baru, kunci yang pas gitu, dan lu mesti nyari gitu kan. Yang gue pikir juga dari konsep itu juga apa masalah hidup kita gitu. Kalau kita dapat masukan dari luar segala macam, sama kayak kita dikasih minta kunci, tapi akhirnya yang paling pas tuh kan yang menyelesaikan masalah tuh kunci yang benar-benar kunci yang aslinya gitu kan. Artinya itu kan diri kita sendiri juga gitu. Ya itu gue mikir kayak apa yang kita segala macam ya kita bakal tetap aja selesainya kita sendiri gitu. Gue ngeliatnya ke sana kalau untuk konsepsi kunci ini. Lebih ke pencarian sih. Kapan lubang kunci itu ditemukan? Ya kalau gua percaya sih kematian tuh titik dari sebuah akhir kehidupan gitu. Lu kalau gua percaya sih kita selama hidup tuh kan cari nggak bakal tahu jawabannya sampai akhirnya ketika lu mati gitu. Baru lu tahu kuncinya di mana. Iya. Dan kunci yang tepat buat lubang kunci yang lu punya apa? Iya. Orang tua lu pasti punya doa dan harapan terbaik buat lu. Nah, Iya. sekarang gua tanya doa dan harapan terbaik lu buat diri lu sendiri apa sih? Jangan nyerah sih. Soalnya kan gue kan nggak ada basic seni. Maksudnya kayak gue otodidak, kerja terus. Maksudnya kayak kerja keras terus. Ya gue mikir, gue sebenarnya orangnya kan malas banget gitu ya. Gue nggak pengen kemalasan itu jadi ngemakan gue gitu. Jadi bumerang buat Jadi lu. bumerang buat gue. Jadi gue mikir ya doa buat gue ya semangat terus. Oke. Simple Nggak sih. pernah nyerah lah Nggak ya. pernah nyerah lah ini. Apapun kondisinya. Semoga itu sih jadi pegangan terkuat lah ya buat lu Iya. tetap bisa berkarya. Statement apa yang lu bisa keluarkan merunut dari proses hidup dan berkarya lu selama ini? Buat orang-orang yang baru mau memulai masuk ke atau terjun intens, fokus dan lebih into lagi ke dunia seni, ada gak sih masukan atau saran? Kalau buat gue sih penting ya jangan terlalu, maksudnya jangan jadi seniman ataupun ilustrator yang misalnya kayak ikut-ikutan gitu. Maksudnya kayak konsisten terus dengan apa yang dia pegang, apa yang dia suka, konten apa yang dia pegang dan segala macam. Maksudnya nggak ngikutin apa yang lagi viral lah atau apa gitu segala macam. Gue pikir lu bakal jadi seniman yang baik dan bagus gitu kalau lu punya konten lu sendiri dan lu nggak ngikutin itu gitu. Jadi jangan, kalau hanya merespon nggak apa-apa, tapi Ya, kalau hanya untuk mengikuti untuk mencari popularitas atau apa, buat gue sih bukan itu jalan yang bagus buat gue. Satu pesan yang paling lu ingat dari kedua orang tua lu apa? Jalanin apa yang lu suka, jangan nyerah itu. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk menutup episode Miti Artis kali ini bersama Iwayan Subudi Yatnyana, aka Swoof One. Satu kata yang mendeskripsikan hidup lo. Aneh sih, penuh kebimbangan dan pertanyaan. Aneh. Gue Wendy Cagur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miti Artis bareng Iwayan Subudi Yatnyana, aka Swoof One. Thank you bro. Yuk. Sukses terus. Saya Made Buddha. Saya Nyoman Suryastini. Om sama Tante punya anak yang luar biasa, Wayan. Bagaimana Om sama Tante mendidik Wayan sampai akhirnya seperti sekarang? Ya, saya selaku orang tua itu istilahnya. Ya belum sih luar biasa kan itu istilahnya. Ya saya memang dari kecil tetap memberi motivasi bahwa saya berikan mereka berkembang sesuai dengan gininya dia. Saya cuma itu aja. Saya tidak bisa mendoktrin bahwa dia harus menjadi anak ini, harus jadi ini. Iya. Nggak mau saya. Jadi sesuai dengan gini aja, ini. ngikutin gininya dia aja. Bakal menyangka gak kalau misalkan Wayan akan menjadi seperti yang sekarang ini? Enggak sama sekali. Memang sih kalau pikir-pikir dari kecil sampai saat ini ya saya sih tidak pernah menyangka Nggak sama pernah, ya. sekali tidak pernah dia akan menjadi begini. Ya akhirnya baru setelah kelihatan dia dari SMP baru dia kelihatan.
Bahwa dia kadang-kadang membuat tulisan kaligrafi. Iya. Itu dari SMP terus. Nah, ya tetap saya memberi motivasi masalah sekolah, pendidikan, jangan sekali-sekali ikut-ikutan. Apa hobinya itu? Jadi apa memang menjadi gini, bakat, Iya. keinginan, tolong itu yang diginikan. Jangan ikut-ikutan orang lain sekolah. Baru si A temannya sekolah ke tempat ini ikut. Kalau saya memang enggak senang yang begitu itu istilahnya. Itu kuncinya. Pokoknya sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu misalnya. Kalau di bidang seni, biar Udah, dia terjun ke lakoni. seni, lakoni. Yang penting masih di jalan yang wajar ya. Masih. Seberapa dekat nih tante sama Wayan? Waduh, dekat sekali. Kalau ditinggal tiga hari aja udah kerang-kering saya. Kadang-kadang terus terang saya bilang, ya kadang-kadang dia sendiri gitu loh, Wayan sendiri malu dia ditelepon oleh orang tuanya. Iya. Kayak anak mami aja. Ya namanya anak satu, minimal posisi lagi di mana. Itu kan sebagai orang tua kan Biasa wajar kan? saja aja. gitu loh istilahnya. Wajar. Jam sekian lagi di mana Yan? Oh, Yang penting gini. kita udah Ya tahu tahu posisinya di posisi, mana. Udah agak tenang. Wayan kan anak semata wayang nih. Iya. Harapan Om sama Tante buat Wayan ke depan apa sih? Ya, istilahnya saya tetap hanya berharap istilahnya kerjakan apa yang menjadi keinginannya dia yang positif Yang ini ya. positif. Itu istilahnya. Saya tidak istilahnya tidak menuntut hal-hal yang berlebihan. Yang penting demi dia ya sudah. Kayak sekarang udah dia di bidang seni itu udah ya. Kalau emang itu sudah keputusan, ya sudah silahkan. Saya hanya sebagai orang tua hanya bisa memberi motivasi, memberi saran, Memberi ya, doa ya, apa paling enggak, utama ya, doa, sudah. apa enggak sebaiknya begini ya. Nah, paling-paling ini kayaknya kurang begini. Nah, kadang-kadang dia sendiri karena juga dia mau cerita juga. dia punya idealis tersendiri. Iya. Ini ciri khas saya apa itu? Ya sudah. Ada saran nggak sih buat orang tua di luar sana yang punya passion yang sama Wayan, punya keinginan dan kecintaan yang sama Wayan, cuma kebetulan punya orang tua yang masih belum bisa memberikan support seperti Om Nana. Memang saya sendiri kan mengalami. Dulu waktu saya mau kuliah, jadi saya disarankan sebaiknya kamu kuliahnya di sini. Saya tidak gini itu istilahnya. Karena saya punya prinsip yang berbeda. Memang kenyataan saya lihat orang tua kebanyakan anggap dah boleh dikatakan 80 dah paling sedikit tuh pasti punya pemikiran, wah kamu sekolah di sini loh, biar kamu jadi begini nanti. Padahal anaknya tidak senang gitu misalnya kan terus tadi Biar kamu jadi paksa. begini, kamu jadi dokter nanti. Iya. Jadi justru orang tua yang mendoktrin anaknya atau istilah mencetak anaknya harus menjadi ini, barang ini, mencetak anak untuk menjadi barang itu. Kalau saya enggak. Saya punya prinsip bahwa saya tidak mau menguasai pikiran yang ada pada anak saya itu. Itu prinsip saya. Saya ingin memberikan dia berkembang sesuai dengan gininya dia, bakatnya dia apa-apa. Jadi saya bukannya patokannya biar nanti anak saya dari segi materi kamu harus ini jadi kamu cepat kaya. Enggak, saya enggak. Karena dalam hidup saya bukan itu patokannya. Bukan itu selalu. Paling-paling ya Kak, yang penting dia ingat hak dan kewajibannya sebagai anak, ya sudah. Iya. Itu aja. Pokoknya itu. masih di jalur yang benar, jalur yang positif aja. Memang sih banyak orang tua berharap ya anaknya pasti harus begini, harus bagus, semua orang. Cuman anaknya biasanya menentang kan. Kalau ibu, yang penting Anda berjalan di jalan yang benar, sesuai bakatnya, silahkan. Itu aja. Nggak menuntut terlalu banyak. Saya enggak, terus terang masalah terhadap anak saya tidak pernah menuntut. Tanya pada dia. Saya tidak pernah menuntut kamu harus jadi begini sehingga nanti kamu biar bisa begini nanti. Tidak pernah. Saya tidak pernah menuntut. Yang penting ingat
kewajiban sebagai seorang anak apa. Itu aja. Ya, bakti kepada orang tua itu kan secara alami itu istilahnya itu loh. Secara alami kan itu istilahnya. Jangan sampai lupa dengan orang tua itu kan enggak. Kalau etika itu kan harus tetap dijaga ya. Itu aja. Terakhir, doa untuk Wayan. Saya hanya bisa berdoa agar apa yang mereka cita-citakan, apa yang ingin dia kejar sesuai dengan bidangnya dia, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Itu aja. Dan jangan lupa berdoa, bersyukur pada bersyukur Tuhan, pada kan? Yang Maha Kuasa. Jangan lupa itu aja. Mencari Dan teman selalu, sebanyak-banyaknya ya. itu bagus. Itu aja.